Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Ibu Jumiati. Bersama-sama kita belajar bahasa Indonesia. Apa kabar? Semuanya baik-baik saja ya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa tetap bahagia. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar tentang teks cerita pendek. Minggu yang lalu Ibu sudah membahas tentang teks cerita pendek dari KD 3.5 dan 3.6. Sekarang kita akan ke bagian kedua membahas KD 4.5 dan 4.6. Mari kita bersama-sama belajar tentang KD yang akan kita bahas. KD kita kali ini adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Tujuan apa yang ingin dicapai dari KD ini? Anak-anak, setelah kalian belajar dari materi ini, tentu yang diharapkan adalah kalian paham tentang unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berikutnya tentu saja kalian akan mengeksplor diri dengan berkarya, menulis teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Baik anak-anak, di depan kalian sudah ada cerpen yang minggu yang lalu kita bahas. Pasti kalian masih ingat alur ceritanya. Tokoh-tokohnya ada tokoh Dita, ada Lucy dan Rania. Minggu yang lalu Ibu juga sudah membahas dengan mengidentifikasi cerpen secara struktur, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi. Cerpen paranoid kemarin juga atau minggu yang lalu Ibu juga sudah atau kita bersama-sama ya membahasnya bagaimana ciri khas kebahasaan cerpen. Ya, settingnya apa saja yang terdapat di dalam cerpen ini. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas unsur-unsur yang membangun cerpen. Anak-anak, unsur yang membangun cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa unsur intrinsik? Kita bahas sekarang. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam diri cerpen itu sendiri. Jadi kita akan menemukan unsur tersebut ketika kita sudah membaca seluruh teks cerpen. Ya, apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar terbentuknya cerita. Jadi sebelum kalian menulis, sebelum kalian mengawali tulisan, yang pertama harus ada adalah tema. Misal ada tema percintaan, ada tema kemanusiaan, tema tentang keagamaan, tema moralitas dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah alur. Alur atau plot itu adalah urutan atau tahapan jalannya cerita. Jadi cerita yang utuh itu sebenarnya terdiri dari urutan-urutan peristiwa atau kejadian yang membentuk utuh sebuah cerita. Nah, tentu masih ingat ada alur maju, ada alur flashback dan alur campuran. Untuk lebih detailnya silakan manfaatkan literasi kalian untuk menemukan informasi tentang alur ini. Baik itu di buku-buku referensi ataupun bisa googling. Dunia sangat luas sekali untuk kalian bisa mendapatkan informasi. Berikutnya adalah setting. Setting adalah latar.
Latar bisa tempat, bisa waktu, bisa suasana, bisa lingkungan sekitar yang tergambar dalam sebuah cerita. Ya, misal dalam sebuah cerita latarnya di sekolah, di kelas, atau suasana sedang gembira. Berikutnya anak-anak setting. Setting atau latar adalah sesuatu yang melatar belakangi cerita itu, peristiwa atau tokoh dalam sebuah cerita. Bisa tempat, bisa waktu, suasana yang tergambar dalam cerita pendek tersebut. Misal, kisah Dita atau Lucy tadi itu ada di dalam kelas. Nah, itu setting tempat. Mungkin suasananya menyenangkan, sedang belajar. Nah, itu setting suasana. Nah, berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau yang terlibat dalam jalannya cerita. Baik itu yang antagonis maupun protagonis. Dan netral. Bisa jadi itu tokoh pendukung. Nah, jadi tokoh itu adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam cerita anak-anak. Ya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang peramah, ada yang pendiam dan lain sebagainya, sama dengan kisah kehidupan nyata. Terakhir adalah penokohan. Apa beda penokohan dengan tokoh ya? Kalau tokoh fokus pada pelaku dan karakter yang mengikuti. Sementara penokohan adalah cara pengarang menempatkan tokohnya di dalam cerita. Nah, bisa diwakili dengan aku, dia, atau nama orang. Itu disebut dengan nantinya adalah ke arah sudut pandang. Ya, jadi bagaimana pengarang menempatkan tokoh dalam cerita itu disebut dengan sudut pandang. Nah, lebih rincinya mari kita bahas apa itu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam sebuah peristiwa atau kejadian dalam cerpen. Ya, itu cara pandang. Cara pandangnya diwakili apa? Ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Ya, dalam sudut pandang ini tokoh aku menjadi pusat dalam perhatian dan tokoh utama menceritakan tentang peristiwa yang di dalamnya atau yang dialami dalam cerita pendek. Ya, jadi ketika di dalam sebuah cerita tokoh aku menjadi pusat penceritaan dari awal sampai akhir cerita, maka pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Yang kedua, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Dalam bagian ini, tokoh aku muncul hanya sebagai pelaku tambahan atau saksi saja. Yang menjadi pusat penceritaan siapa? Tokoh lain. Jadi tokoh aku menceritakan tokoh lain. Nah, munculnya biasanya pada pengantar dan penutup cerita. Sudut pandang yang ketiga anak-anak, yaitu pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ya, menggunakan atau pada sudut pandang ini menceritakan melalui sudut pandang orang ketiga diwakili dengan kata dia. Atau orang lain, nama tokoh, ya, nama mungkin Tony, Tommy, Reni, Tomo, itu ya, itu kata ganti orang ketiga. Tapi pengarang atau narator mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia ini atau nama tokoh. Pengarang mengetahui perasaan tokoh bagaimana saat tokoh duduk, tokoh berada di suatu tempat. Karena serba tahu. Terakhir, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat.
Dalam sudut pandang ini pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikir oleh seorang tokoh. Apa bedanya dengan orang ketiga serba tahu? Kalau sebagai pengamat terbatas pada fisiknya, fisik tokoh lain, ya. Tetapi kalau serba tahu sampai pada psikologis tokoh, sampai pada karakter tokoh. Itu tentang sudut pandang. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke unsur intrinsik terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral yang disisipkan pengarang di dalam cerpen. Anak-anak, ketika kamu membaca, setelah selesai membaca, pasti ada nasihat, ada pesan, ada sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, ya. Misal ini ya, ketika membaca cerpen, ternyata di situ ada konflik atau peristiwa-peristiwa yang bisa kita jadikan inspirasi, kita jadikan pesan hidup. Misalnya, jadi orang harus tetap semangat dalam menghadapi tantangan hidup, tidak boleh mudah putus asa, ya. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu memberi cobaan tidak melebihi batas kekuatan kita. Nah, itu amanat atau nasihat dari sebuah cerpen. Yang kedua, anak-anak, unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik tadi dari dalam karya sastra, sedangkan ekstrinsik dari luar karya sastra. Unsur yang membangun dari luar karya sastra. Sehingga terbentuklah menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Misalnya politik, ideologi, sosial masyarakat, budaya, kondisi ekonomi masyarakat sangat berpengaruh sekali pada isi cerita atau cerpen. Salah satu contoh anak-anak, ketika Siti Nurbaya ditulis, itu saat berada pada zaman perempuan, budayanya adalah konco-wingking, yaitu tidak punya hak duduk bersama-sama berunding dalam keluarga, bersama-sama dengan laki-laki untuk merencanakan sesuatu dalam keluarga. Mereka hanya bisanya di dapur, ya, di kamar, itu saja. Akhirnya muncullah karena budayanya seperti itu tokoh Siti Nurbaya, yaitu cinta yang tak sampai. Karena dia sudah punya pacar, punya kekasih, tapi karena adat menganjurkan dia patuh kepada orang tua, ya jadilah dia menjadi istri Datuk Maringgi. Oke, berikutnya adalah riwayat hidup pengarang. Ya, kisah hidup pengarang itu berpengaruh dalam sebuah cerita. Cerita itu dibuat saat pengarang bagaimana atau latar belakangnya bagaimana. Misalnya pengarang pernah mengalami hidup yang menderita, pasti kisah-kisahnya akan dipengaruhi. Mungkin penderitaan hidup, perjuangan hidup, begitu. Kalau itu pengarangnya dari keluarga kaya raya, setelah itu mungkin mengalami kebangkrutan, ya, mengalami kebangkrutan. Nah, akhirnya yang muncul juga ya cerita-cerita tentang mungkin diskotik, mungkin mall, yang akhirnya berakhir dengan sesuatu yang jalan keluar atau solusi. Berikutnya adalah kondisi psikologis. Kondisi psikologis pengarang itu mood atau motivasi dari pengarang saat menulis. Kadangkala ada penulis yang moodnya sedang tidak nyaman menulis cerpen, tapi karena dia seorang penulis, menulis saja. Beda anak-anak kalau saat dia gembira, dia mungkin sedang dalam kondisi diberi penghargaan, beda kan tulisannya, karyanya nanti, gitu ya. Yang berikutnya adalah aliran sastra. Nah, aliran sastra ini nanti detailnya juga kalian bisa mencari referensi di buku perpustakaan atau googling, ya. Ada religius, ada naturalis, ada juga aliran liberalis, abstrak, dan lain sebagainya.
Ini sangat berpengaruh. Misalnya Bujum penulis, Bujum ingin menulis, sangat dipengaruhi kesukaan Bujum menggunakan aliran sastra apa. Kalau Bujum ini sukanya yang liberalis, wah Bujum akan menulis sangat bebas sekali dalam sisi bahasa, dalam sisi cerita dan lain sebagainya, begitu ya. Ya, masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, anak-anak, setiap cerita selalu ada nilai kehidupan yang ingin disampaikan oleh pengarang pada pembaca atau pendengar. Apa saja nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen? Yang pertama adalah nilai agama, nilai religius. Ya, misalnya apa? Misalnya dalam sebuah cerita ada seorang kiai yang menasihati santrinya. Terus di dalam cerita itu mungkin dinasihati bahwa rukun Islam itu ada 5. Umat muslim wajib hukumnya menjalankan rukun Islam. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah itu ya nilai agama. Atau mungkin yang agama yang lain. Ya disesuaikan. Gitu ya. Nilai moral. Nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Misalnya kalau perempuan pulang malam. Nah itu di masyarakat bagaimana? Oh ternyata masyarakat sampai hari ini punya stigma yang buruk atau negatif pada perempuan yang pulang malam. Makanya kalau perempuan ya dari cerpen itu tidak usah kita dinasihati supaya sesuai dengan lingkungan yang ada, aturan yang ada, etika yang ada. Itu nilai moral. Nilai sosial yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial. Mungkin dalam cerita itu hubungan tokoh dengan tokoh yang lain, dengan lingkungan, dengan masyarakat ya. Nah, nasihat apa? Oh, ternyata dengan sesama kita harus saling memperhatikan, punya rasa empati, simpati. Nah, itu nilai sosial. Terakhir adalah nilai budaya. Budaya apa yang muncul atau yang ada di dalam cerpen? Ya, misalnya anak-anak, dalam cerpen itu dikisahkan tentang selamatan desa, acara larung, lautan. Nah, pasti kita bisa, oh ternyata budaya yang diusung dalam cerpen ini budaya Jawa. Mungkin ada yang dari NTT, ya. Di situ ditampilkan pernikahan yang membawa belis, ada babi, ada sapi atau kerbau, kambing. Nah, itu berarti budaya daerah tertentu. Nah, itu anak-anak nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Setiap bacaan yang kita baca, kita bisa menemukan nilai-nilai untuk berkontribusi membentuk karakter kita. Fungsi cerita pendek, ya tidak sekedar membaca anak-anak. Ada fungsinya loh membaca cerpen itu ya. Iya. Yang pertama adalah fungsi rekreatif, menghibur. Mungkin kalian sedang boring ya, tugas menumpuk banyak. Santai dulu baca cerpen. Nah, terhibur kan? Itu rekreatif. Ada fungsi didaktis. Setelah membaca, oh ternyata orang tua itu wajib kita hormati, kita hargai. Nah, dari cerita itu terinspirasi. Itu fungsi didaktis, mendidik. Fungsi estetis, ya, memberikan keindahan bagi para pembacanya. Ketika kita membaca cerpen, kita bisa membayangkan sesuatu yang indah. Baik dari sisi bahasanya, dari sisi penataan atau penempatan settingnya, latarnya. Alur ceritanya ada unsur-unsur keindahan yang bisa kita dapatkan. Fungsi moralitas, ya awal tadi tentang moralitas, nilai-nilai moralitas, yaitu mengandung nilai moralitas baik dan buruk, negatif dan positif. Terakhir fungsi religiutas, ya mengandung nilai-nilai ada salah ketik itu nilai-nilai keagamaan, ya. Oke. Terakhir, anak-anak, setelah kalian belajar dari awal pertama kemarin ya minggu kemarin mulai dari identifikasi, menemukan struktur kebahasaan,
sekarang atau tadi unsur-unsur yang membangun, sekarang tiba saatnya kalian mengeksplor diri. Dari pengetahuan yang kamu dapat, sekarang kita akan praktikkan untuk menulis. Ya, pasti kalian akan senang sekali dengan keterampilan menulis cerpen ini, karena kalian bisa mengeksplor daya khayal kalian, imajinasi kalian, pengalaman kalian dalam bentuk cerita yang menarik. Baik, supaya kalian lebih menulis lebih bisa, lebih terampil, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, jangan lupa tentukan tema. Kamu ingin menulis, temanya apa dulu? Nah, ya, percintaan, kekeluargaan, persahabatan, dan lain sebagainya. Setelah menentukan tema, tentukan sudut pandangnya. Tokoh akan kamu letakkan sebagai apa? Sebagai aku, orang pertama, orang ketiga, atau orang ketiga sebelah tahu, atau orang pertama sebagai tokoh pendamping. Nah, silakan ditentukan. Berikutnya menentukan perwatakan. Watak apa yang ingin kamu tampilkan, kamu sajikan dalam cerpenmu melalui tokoh yang kamu tampilkan di dalam cerita. Ya, mungkinkah seorang tokoh yang perfeksionis, atau tokoh yang pemarah, atau yang lemah lembut? Silakan ditentukan. Menentukan latar berada di mana. Ingat, cerpen adalah cerita sekali duduk. Maksudnya pendek dan cepat bisa selesai dibaca. Ya, jadi tentukan settingnya. Mungkin di kelas, mungkin di hutan, mungkin di suatu tempat tertentu atau suasana tertentu. Terakhir, menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita. Kamu ingin menyampaikan atau menyajikan peristiwa apa? Apakah itu peristiwa yang sebuah konflik antar tokoh, atau peristiwa kecelakaan, atau peristiwa apa? Terserah, ya, sesukamu. Yang penting kalian nanti bisa merangkainya dalam sebuah cerita. Terakhir, baru menyusun cerpen, ya. Setelah rangkaian nomor 1 sampai 5 sudah kamu jadikan semacam kerangka begitu, ya. Tulislah cerpenmu, ya. Ketika 1 sampai 5 sudah kamu tulis, kamu sudah punya istilahnya jalan untuk kamu merangkai sebuah cerita secara utuh. Nah, selesai ceritanya, jangan lupa dibaca ulang, diedit, ya, lakukan editing, ya. Mungkin dari sisi setelah kamu baca, dari sisi bahasanya kok bulet ya, diksinya, pilihan katanya kurang kuat, saya pilih kata yang ini. Nah, diedit. Mungkin tanda bacanya itu akan mempengaruhi nanti karyamu dibaca oleh seseorang, ya, atau pembaca. Ketika kamu menyajikannya dengan baik, dengan cermat, ya, menarik, maka karya-karyamu akan menjadi sebuah karya yang dirindukan oleh pembaca. Nah, demikian anak-anak, kita sudah bersama-sama membahas mulai dari unsur-unsur pembangun teks cerpen sampai pada langkah-langkah menyusun cerita pendek. Terakhir, tentu saja Ibu ingin melihat karyamu, ya. Nanti dengan pengetahuan ini praktikkan, buatlah cerpen dengan syarat-syarat penulisan cerpen yang minggu lalu sudah Ibu terangkan. Kalian boleh melihat lagi di slide sebelumnya di GC, dan minggu depan kalian bisa mengumpulkan karya kalian melalui GC, atau bisa dikumpulkan ketika PTM berlangsung untuk kalian. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Sekali lagi, tetap semangat, jangan lupa tetap berliterasi, jaga prokes, kesehatan adalah yang utama, dan jaga bahagia.
Terima kasih.